Halo Persquad, kali ini kita akan belajar tentang basic CSS Selector ya. Jadi selektor yang umum digunakan pada CSS. Selektor yang pertama adalah text selector. Text selector ini merupakan selektor yang akan memilih elemen berdasarkan nama tag-nya. Jadi misal teman-teman punya elemen dengan tag P ya. Di sini ada paragraf, ada dua tag P. Dan kita mau mengubah tulisannya jadi warna merah. Nah, nulis CSS-nya gimana? Di selektornya kita ubah, kita tulis menjadi P ya. Kemudian di deklarasi stylingnya kita tulis color, titik dua, warnanya apa? Ya warna merah. Nah, mari kita coba praktekkan. Silahkan buka foldernya teman-teman, terus arahin ke folder belajarnya ya. Kalau saya ada di dokumen, di belajar, lalu kita buat folder baru namanya CSS Selector. Karena mau belajar properti juga sekalian aja ya, selector dan properti. Di sini kita buka foldernya di VS Code, open with code, lalu kita buat file baru namanya yes, namanya, waduh, mana nih, buat file baru namanya index.html. Nah, kayak gini. Terus kita deklarasikan HTML-nya, ada head, di bawahnya ada body. Nah, misal, kita punya tag P, contoh paragraf seperti ini, dan kita buka filenya di browser ya, refill in file explorer, dan klik 2 kali. Oke, udah kebuka di browser. Di sini tulisannya masih hitam. Kalau misal saya mau ubah tulisannya menjadi, biru misal, maka saya bisa nulis text style di dalam head, lalu selektornya pakai selektor text selector ya, MP, dan semua yang memiliki, tag P atau paragraf akan berubah warnanya menjadi warna biru. Misal, ini saya save, kemudian browsernya kita refresh, dan jadinya seperti ini, warna biru. Nah, lanjut itu terkait dengan text selector. Selanjutnya ada selector apa lagi? Jadi ada yang namanya class selector ya. Jadi class selector ini akan memilih elemen yang memiliki kelas tertentu. Nah, kelas ini apa sih? Kelas ini merupakan atribut yang bisa teman-teman, pasangkan pada, semua tag HTML ya. Jadi, anggap aja semacam kategori atau grup gitu. Oh, yang punya kelas ini dia kategorinya paragraf. Jadi untuk mengkategorikan suatu tag, kita bisa menggunakan kelas. Nah, yang punya kelas itu kita bisa styling juga berdasarkan kelasnya. Nah, kalau mau di-styling, kelas selector ini bisa kita tulis dengan tanda titik, lalu diikuti dengan nama kelasnya ya. Contohnya di sini, kalau misal kita mau nge-styling, kelas paragraf, berarti kita tulis titik paragraf, terus isi stylenya apa, ya color misal red. Nah, di sini ada 3 paragraf, tapi cuma akan ada sorry, cuma akan ada 2 paragraf yang, kena warna merah gitu, karena 2 doang yang memiliki kelas paragraf. Sedangkan yang paragraf ketiga tidak memiliki kelas paragraf sehingga dia warnanya tetap tetap normal, tetap hitam. Nah, kemudian yang perlu teman-teman catat adalah suatu kelas bisa dimiliki oleh lebih dari satu elemen. Ya, jadi kelasnya boleh mirip ya. Misal di P pertama udah pakai kelas paragraf, di P kedua masih boleh menggunakan kelas paragraf. Mari kita coba praktekin. Jadi di sini misal tambahin 3 paragraf, lalu saya buat kelas paragraf seperti ini, copy dan paste. Jadi ada 2 paragraf yang memiliki kelas paragraf, lalu selektornya saya ubah menjadi titik paragraf. Kalau kita save dan kita coba jalankan, refresh, nah lihat cuma ada 2 paragraf yang menjadi warna biru, paragraf ketiga dia tetap warna hitam karena dia tidak memiliki kelas paragraf. Atau kalau misal bahasanya bingung, coba ubah kelas paragrafnya menjadi Bambang misal gitu, atau nama siapa gitu. Nah lihat masih tetap, 2, kalau misal kelasnya kita pindah ke bawah, paragraf ketiga, jadi yang paragraf satu nggak punya kelas apa-apa, save, refresh,
Nah, gitu ya. Jadi yang punya kelas Bambang aja yang eee, berubah warna. Nah, itu untuk kelas selektor. Lanjut, selanjutnya ada yang namanya ID selektor. Nah, ID selektor ini akan memilih elemen yang memiliki ID tertentu. Nah, ID selektor ditandai dengan simbol hashtag, jadi pagar seperti ini, dan suatu ID hanya boleh dimiliki oleh satu elemen. Jadi ID ini merupakan, kalau tadi itu kategori, ID ini lebih mirip ke KTP, hanya boleh dimiliki oleh satu elemen. Jadi kalau misal udah ada yang make ID paragraf satu, ID ini kagak boleh lagi dipakai oleh paragraf yang lain atau elemen yang lain, seperti itu. Dan untuk styling elemen yang memiliki suatu ID bisa kita mulai dengan tanda pagar, dilanjutkan dengan nama ID-nya. Mari kita coba. Jadi misal ini kelasnya saya hapus saja, jadi bisa dipakai barengan ya, cuma demi contoh aja, ini saya hapus semua dulu. Lalu yang kelas yang di paragraf yang di tengah yang saya berikan ID misal, contoh ID aja deh, misal kayak gitu. Nah, untuk nulis CSS-nya, nulis selektornya pakai pagar, disambung dengan nama ID-nya, contoh ID. Nah, kali ini saya save dan saya coba jalankan, maka yang di tengah aja yang berubah warnanya menjadi warna biru. Karena paragraf tengah doang yang punya ID, contoh ID. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah ID bisa dipakai bareng dengan kelas ya. Contoh ID, terus kelasnya paragraf, misal, dan kelas juga bisa lebih dari satu. Paragraf, terus ada kategori kalimat. Nah, jadinya si contoh paragraf yang kedua ini memiliki kelas paragraf dan kelas kalimat dan ID contoh ID. Bisa dipakai berbarengan. Oke, itu untuk selektor. Selanjutnya kita akan masuk ke CSS property yang sering dipakai ya. Mungkin dikit aja, ada 3 aja, kalau mau lihat lebih nanti saya ajarin di mana tempat nyarinya. Nah, untuk CSS property, yang paling sering dipakai adalah color ya. Tadi kita udah nyoba. Nah, color ini digunakan untuk mengatur warna tulisan. Kemudian untuk unitnya atau format value yang digunakan pada color ini, itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah nama warna seperti red, blue, intinya yang bahasa Inggris. Lalu bisa menggunakan hex atau RGB. Nah, kita coba yang hex ya. Misal ini kelasnya saya hapus biar contohnya lebih mudah. ID-nya juga saya hapus saja dulu ya. Dan kembali ke tag P biar tidak memusingkan. Simple. Nah, ini untuk yang pakai nama warna. Kemudian yang kedua ada yang jenisnya pakai hex ya. Jadi diawali dengan tanda pagar, lalu 6 digit, angka dari 1 sampai 0 sampai huruf F, A sampai F. Jadi misal warna merah tuh kalau nggak salah FF 3300. Ini kalau kita save dan refresh, dia berubah menjadi warna merah. Nah, nggak usah dihafalin. Jadi ini tuh digunakan kalau misal teman-teman dapat warna dari tempat lain dan mau dimasukin ke sini, bisa pakai hex atau bisa pakai RGB. Di RGB, kemudian sebutin red-nya, green-nya, dan blue-nya dari angka 0 sampai 225. Misal red-nya 255 dan green-nya misal 0 dan blue-nya juga full 255. Jadi merah campur biru sama dengan ungu. Kurang lebih gitu. Kalau kita save dan refresh, dia jadinya ungu. Nah, seperti itu untuk warna. Selanjutnya ada background color. Mirip-mirip dengan warna tadi. Bedanya, background color ini tidak mengubah warna tulisan, tapi warna di belakangnya tulisan. Baik itu tulisan maupun kotak atau apalah ya. Intinya dia warna background. Nah, cara pakainya dengan ketik background color dan dilanjutkan dengan unit warnanya. Contoh, ini color saya ubah menjadi background color ya. Value-nya masih tetap sama. Dan saya refresh. Nah, yang berubah adalah warna belakangnya. Jadi warna tulisannya masih tetap hitam, tapi belakangnya berubah menjadi warna ungu. Nah, itu untuk background color. Terakhir ada yang pakai font size ya. Jadi font size ini digunakan untuk mengatur ukuran teks.
Dan unit ukuran yang paling umum dipakai adalah px dan rem. Jadi pixel dan rem itu anggap aja satuan unit yang eee, bisa diatur oleh browser. Kalau px kan udah fix, misal, oh lu 20 px, mau di HP, mau di mana, dia tetap 20 px. Kalau RAM tergantung pengaturan dari browser-nya si pengguna, kurang lebih gitu. Nah, mari kita coba. Misal warnanya saya hilangkan dan saya mau ngatur font size-nya ya. Font size misal 20 px. Kalau ini saya save, nah dia menjadi lebih besar dikit ya. Kalau misal kita gedein banget 50 px misal. Nah, jadi semakin semakin besar. Begitu juga bisa pakai rem. Coba rem mah yang rendah-rendah aja, misal 2 rem. Itu udah lumayan gede. 3 rem gede banget. Jadi 1 rem itu sama dengan 16 px, kurang lebih seperti. Nah, itu untuk font size. Jadi buat ubah-ubah ukuran tulisan bisa pakai font size. Dan masih banyak lagi properti-properti yang bisa teman-teman pakai ya. Buat nyari tahu lebih banyak, bisa buka W3 School spasi CSS. Ya, jadi nyari nyari tutorial CSS-nya di W3 School. Sini ada banyak ya. Sorry, bukan yang itu. Nah, ini nih, yang CSS tutorial. Dan teman-teman bisa ikuti, bisa lihat ada apa aja di sini. Misal di border ya, kalau misal teman-teman mau ngasih border, nah bisa belajar di sini pakai apa, pakai border style atau border apa gitu. Nah, yang styling-styling seperti ini bisa dipelajari lebih lanjut di WordPress. Oke, kurang lebih seperti itu untuk eee, materi kita kali ini terkait dengan CSS Selector dan Basic Property. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.